menemukan banyak racun dan materi-materi tentang racun, termasuk cara-cara meracun gitu, di meja sekolah Yang. Hai guys, welcome to Enu. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Gue mau nanya sama kalian udah pernah belum nonton video gue yang tentang Stanley Meyer? Di situ, gue pernah bilang kalau nggak selamanya jadi orang pintar itu enak. Karena di situ akhirnya dia menjadi orang pintar, yang endingnya dia malah mati. Karena hasil ciptaannya yang mempengaruhi banyak hal di dunia gitu. Nah, untuk di video kali ini, gue akan kembali membahas tentang seseorang yang pintar. Cuman bedanya, kali ini nasib dia bukan kasihan, tapi menyeramkan. Kenapa? Karena kepintarannya, dia menjadi seseorang yang sangat menyeramkan. Siapa dia? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah. Ohem Ofte. Wis. Edward. Nah, jadi dulu di Inggris pernah hidup seseorang yang mana sosoknya itu sangat pintar. Cuman dia menyalahgunakan kepintarannya ini. Dan dia mendapat julukan sebagai The Tika Poisoner atau si peracun cangkir. Dia pintar di salah satu bidang yang mana bidang itu bergelut di dunia racun atau disebut toksikologi. Dan dia menggunakan racun sebagai media untuk membunuh korban-korbannya. Dan lucunya lagi, dia untuk memperdalam ilmu racunnya itu menggunakan keluarga sebagai kelinci percobaan dia. Nah, jadi The Tika Poisoner ini memiliki nama asli Graham Frederick Young atau yang biasa disebut Graham Young, yang mana dia merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan dia lahir pada tanggal 7 September 1947 di Nesden, London Utara. Dia lahir dari seorang bapak yang bernama Fred Young dan seorang ibu yang bernama Bessie Young. Yang mana sangat disayangkan ibunya ini yang bernama Bessie Young mengalami penyakit radang selaput dada dan harus meninggal 3 bulan kemudian setelah melahirkan si Graham Young ini karena penyakit TBC. Nah, ayahnya ini, si Fred Young ini benar-benar terpukul karena kematian ibunya Graham Young ini. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri nih. Nggak diceritain kemana dia perginya. Pokoknya dia pergi aja. Terus si Graham Young ini dititipin ke bibinya. Yang mana bibinya ini bernama Winnie. Nah, bibinya sama suaminya lah. Berarti ke om tantenya lah ya. Nah, si kakaknya ini yang bernama Winifred itu dititipin ke kakek neneknya. Cuman nggak disebutin siapa nama kakek neneknya ini ya. Jadi ada dua nih ya. Winnie itu bibinya. Winifred ini kakaknya. Jangan ketuker. Nah, si Graham yang ini tinggal sama bibinya itu selama 2 tahun. Sampai usia dia injak usia 2 tahun lah. Sampai pada tahun 1950, bapaknya ini, si Fred yang ini balik lagi. Untuk ngambil si Graham yang di bibinya dan ngambil kakaknya si Winifred di kakek neneknya. Kenapa? Karena dia udah nikah lagi. Si Fred yang ini udah nikah lagi nih sama cewek bernama Molly. Yang mana nantinya akan menjadi ibu tirinya si Graham yang ini. Nah, mereka pengen reunite lagi nih. Dia pengen bikin, oke lah gue udah nikah lagi, kita bentuk keluarga baru lagi, kita pindah. Mereka pindah ke St. Albans, yang mana dari Nesden ke St. Albans itu sekitar 19 mil atau 47 menit lah kalau gue lihat di Google kalau naik mobil. Berarti kayak dari sini ke Jakarta lah ya, kayak dari Tangsel ke Jakarta. Namun ternyata keputusan yang diambil bapaknya ini, si Fred yang ini nggak bikin Graham yang seneng. Yang ada dia malah sedih. Mungkin karena dia udah terbiasa tinggal sama bibi dan omnya ini ya. Dan akhirnya Graham yang ini pun memiliki karakter yang selalu sedih, murung, dan dia juga tidak bisa bersosialisasi dengan anak-anak seusianya kala itu. Selama dia tinggal sama bapak dan keluarga barunya ini, nggak ada keanehan sama sekali. Di Graham yang masih menjadi anak balita yang lucu. Cuman keanehan muncul ketika dia sudah mulai bisa membaca. Kenapa? Karena materi-materi yang dia baca itu aneh semua. Bayangin, untuk seumuran anak yang baru bisa baca, anak mulai bisa baca umur berapa sih? Nah, dia itu tertarik sama laporan-laporan tentang pembunuhan yang mana sifatnya non-fiksi, berarti realita. Yang benar-benar laporan pembunuhan, yang kasusnya benar-benar sensasional, yang benar-benar terkenal kasusnya. Dan tokoh karakter yang favorit dia itu adalah Dr. Crippen, yang mana dia juga seorang pembunuh yang menggunakan racun. Bahas. Tenang. Next video insya Allah gue coba bahas.
Nah, setelah dia mulai remaja, dia mulai nih, pas udah gedean dikit, dia mulai memuja-muja yang namanya Adolf Hitler. Pasti tahu siapa Adolf Hitler kan? Dan dia juga memuja-muja semua kebijakan-kebijakan tentang Adolf Hitler dan mulai menggunakan lambang-lambang swastika. Dan dia juga mulai mengetahui hal-hal yang berbau tentang okultisme. Buat yang nggak tahu okultisme, boleh cari di Google. Yang pasti okultisme tuh kayak pemujaan-pemujaan gitulah ya. Nah, dan dia juga mengaku kalau dia menguasai tentang Wiccans dan Covens lokal. Kalau nggak salah, Wiccans dan Covens ini media untuk melakukan ritual-ritual gitulah, kayak lambang-lambangnya atau circle-nya gitu. Dia bikin kayak gitu. Nah, dan dia mulai mengajak teman-teman seumurannya nih, ya kayak remaja-remaja sekitar, itu untuk melakukan okultisme bareng. Yang mana dia menggunakan kucing sebagai media pengorbanan dalam pemujaannya itu. Cuman, dibalik dari keanehan-keanehan itu, pas dia masuk sekolah, dia ini pintar. Dia benar-benar tertarik sama bidang-bidang yang buat model-modelan kayak kita nggak bakal mau. Dia tertarik di bidang kimia. Dia tertarik di bidang kimia, ilmu forensik, dan toksikologi. Puyeng nggak lo? Lo matematika aja udah puyeng, apalagi kalau ngambil ginian. Cuman sayangnya, waktu di sekolahnya itu, pelajaran-pelajaran yang kayak gitu nggak mendalam. Dan dia harus ngambil ekskul, ekstrakurikuler, buat ngedalamin ilmu kimia dan toksikologinya tadi. Keren ya ekskulnya ya. Di kita paling apa ya ekskulnya ya? Lu dulu ikut ekskul apa ya? Coba sebutin di bawah di kolom komen. Ayahnya, Fred Young, sebagai ayah yang baik, dia sangat mendukung tentang kesukaan anaknya ini nih. Oh, anak gua suka kimia. Jarang-jarang orang suka kimia kan? Yaudah, gue dukung. Dengan cara apa? Dengan cara membelikan satu set perlengkapan kimia lengkap untuk Graham Young. Dan si Graham Young karena suka banget nih, bener-bener suka sama hal-hal yang bau kimia, dia bisa ngabisin waktu berjam-jam di ruangannya sendiri untuk menggunakan alat-alat kimia tersebut. Dan kalian pasti bertanya kan, gimana caranya dia buat bisa dapat bahan-bahan kimia buat dia melakukan studi? Nah, liciknya dia adalah ketika itu dia umur 13 tahun. Karena kepintarannya tentang toksikologi, tentang ilmu-ilmu kimia, dia bisa mengelabui para ahli kimia lokal untuk mendapatkan bahan-bahan kimia yang dia perlukan untuk studinya dia. Yang mana dia mengaku bahwa usia dia sudah 17 tahun. Karena kepintaran-kepintaran dia tentang toksikologi, ya ahli-ahli kimia lokal ya percaya aja kalau dia emang udah 17 tahun. Bentar, emang nggak ditanyain KTP ya? Berkat kepintarannya itu, akhirnya dia pun berhasil untuk mendapatkan beberapa bahan kimia yang memang diperlukan untuk studinya dia. Yang mana diantaranya itu adalah antimon, digitalis, arsenik, logam berat, dan talium. Nah, di masa dia mendalami ilmu kimia dan toksikologi inilah, dia mulai mendapatkan satu orang korban yang menjadi bahan uji coba dia. Di mana di dalam kelas sainsnya, dia memiliki teman yang bernama Christopher William. Dan Christopher William inilah yang menjadi korban pertama dia. Christopher William tiba-tiba mulai mengalami gejala-gejala seperti muntah-muntah, kram yang sangat menyakitkan, dan juga sakit kepala. Otomatis, Christopher William ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan untungnya, Christopher William ini berhasil diselamatkan oleh pihak rumah sakit. Karena diduga si Graham Young ini masih belum nemuin dosis yang tepat untuk ngebunuh si Christopher William ini. Nah, karena Christopher William ini dirawat di rumah sakit, dan Graham yang merasa kalau dia tidak memiliki akses yang leluasa untuk mengontrol perkembangan dari korbannya ini, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitiannya di satu tempat yang memungkinkan dia untuk memiliki akses tidak terbatas untuk melakukan pengamatan, di mana keluarganya sendiri. Gila deh emang, keluarganya dijadiin tempat dia uji coba, dan keluarganya dijadiin kelinci percobaan. Akhirnya Graham Young pun pindah ke keluarganya, ke rumahnya nih. Dia ngelakuin penelitian di sana, dan ayahnya ini mulai nih ngerasain tanda-tanda keracunan. Gejalanya sama, muntah-muntah, kram, sakit kepala. Cuman ayahnya ini nggak curiga sama sekali ke Graham Young. Kenapa? Karena ayahnya mikir kemungkinan ini cuman kecerobohan dari Graham Young yang mungkin ya ada ketempelan di mana gitu kimianya kan, mungkin dia pakai gelasnya nggak dicuci kayak gitu. Karena apa? Si Graham Young ini juga sama menunjukkan gejala-gejala keracunan yang sama Fred Young, bapaknya ini. Itulah kenapa bapaknya mikir mungkin ini nggak sengaja Graham Young.
Dan sampai saat ini itu nggak diketahuin kenapa Graham yang memiliki gejala yang sama. Itu sengaja dia buat kamuflase biar bapaknya nggak curiga atau emang dia nggak sengaja. Nah, pada akhir tahun 1961, itu sekitar bulan November, kakaknya Graham yang nih, kan mereka udah tinggal satu rumah tuh karena bapaknya mau reunite lagi kan. Nah, kakaknya Graham yang bernama Winifred, dia pun akhirnya mengalami gejala keracunan. Dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang pun, yes, dia keracunan. Dokter mengatakan kalau kakaknya ini, si Winifred ini, sudah diracuni dengan menggunakan belladonna. Belladonna itu sejenis tanaman yang beracun yang mematikan. Bapaknya Graham yang, si Fred yang ini, mulai nih curiga lagi. Jangan-jangan Graham yang ini nih yang penyebabnya nih sampai si kakaknya bisa keracunan. Cuman bapaknya belum ngambil tindakan apa-apa. Dia baru curiga doang tuh sampai pada akhirnya pada tanggal 21 April 1962, ibu tiri yang bernama Molly ditemukan oleh suaminya sedang menggeliat kesakitan di halaman belakang. Ibu tirinya pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada malam itu juga. Dan dokter berkata ibunya ini mengalami prolaps tulang belakang dan jenazahnya langsung dikremasi tanpa tindakan lebih lanjut. Dan kenapa langsung dikremasi? Itu karena permintaan Graham yang. Gue juga nggak paham kenapa Graham yang minta tuh langsung diturutin sama dokternya. Padahal kan dia masih bocah 15 tahun. Waktu itu umur dia 15 tahun. Nah, kemudian diketahui kalau Graham yang ini menggunakan racun yang berjenis antimon untuk ibunya. Dan juga menggunakan racun yang berjenis thallium untuk mempercepat proses kematian ibunya. Kapan ketahuannya? Nanti. Dikit lagi ketahuan. Setelah kematian ibu tirinya, yang menjadi korban selanjutnya adalah ayahnya si Graham yang. Siapa? Fred Young. Dia juga mulai menunjukkan gejala-gejala keracunan yang parah. Sampai di mana dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau dia kena racun yang berjenis antimon. Sama dengan ibu tirinya tadi, antimon. Cuman untungnya, alhamdulillahnya si Fred Young ini masih bisa diselamatkan. Dan dibikin gregetnya ini, Fred yang ini udah tahu kalau dia keracunan gara-gara si Graham yang anaknya ini. Cuman karena bapaknya, dia sayang kali sama anaknya nih ya. Dia nggak mau ngelaporin anaknya ke pihak berwajib. Nggak mau. Sampai akhirnya guru kimia Graham yang lah yang melaporkan Graham yang ke pihak kepolisian. Kenapa? Karena gurunya menemukan banyak racun dan materi-materi tentang racun, termasuk cara-cara meracun gitu, di meja sekolah yang. Akhirnya Graham yang pun ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Mei 1962, yang mana waktu itu usia dia masih 14 tahun. Tadi gue bilang 15 tahun ya? Sorry salah gue. 14 tahun bukan 15 tahun, salah. Nah, waktu itu usia dia masih 14 tahun dan dia langsung ditangani oleh psikiater polisi. Nah, disitulah terbongkar semua. Disinilah dimana semuanya terbongkar tentang ilmu dia mengenai racun. Dan dia juga mengakui kalau dialah yang sudah meracuni Christopher Williams, ayahnya, ibunya, kakaknya. Nah, dia ngaku semua tuh. Cuman dia nggak ditahan karena pembunuhan ibu tirinya tadi. Kenapa? Karena bukti-buktinya udah hancur. Udah dikremasi jenazah ibunya. Jadi nggak bisa ditelusurin lagi sama polisi kan. Ya gimana? Buktinya udah hancur kan. Nggak bisa diotopsi lagi. Dan karena itu pun, dia tidak dimasukkan ke penjara, melainkan ke sebuah rumah sakit, yang mana rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Keamanan Maksimum Broadmoor, yang mana rumah sakit itu memang sebuah rumah sakit yang khusus menangani pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Ya rumah sakit jiwa lah. Dan Graham yang merupakan pasien termuda kedua sejak tahun 1885. Dan dia dikurung di sana untuk selama 15 tahun. Penahanan Graham yang ini tidak menurunkan antusiasnya sama sekali terhadap racun. Kenapa? Karena hal itu ditunjukkan dengan munculnya seorang korban beberapa minggu setelah dia ditahan di Broadmoor tadi. Dan korbannya tidak lain dan tidak mungkin adalah pasien yang juga merupakan narapidana di rumah sakit tersebut, yang bernama John Berridge. John Berridge mati disebabkan dengan keracunan cyanida. Dan lucunya, Graham yang ini ngaku kalau emang dialah yang sudah meracuni John Berridge ini. Dan pinternya Graham yang, dia dapat cyanida itu hasil dari ngeekstrak tanaman semak yang bernama alurel. Itu di halaman belakang. Dan polisi, lucunya nih, bukan polisi, apa ya? Ya petugas-petugas itulah, itu nggak percaya sama omongan si Graham yang ini. Dan mereka lebih memilih kalau John Berridge ini mati karena bunuh diri. Dan di lain waktu ditemukan di tempat teh, tahu nggak tempat teh yang kayak buat orang kondangan tuh, yang dari stainless steel? Nah,
Di situ ada senyawa natrium abrasif atau yang biasa disebut sabun gula. Gue juga nggak tahu maksud sabun gula apa. Yang katanya sih biasa dipakai buat keperluan cat dinding. Nah, itu ditemuin di dalam situ. Dan kalau misalnya telat diketahuin, mati. Mungkin satu lantai itu mati kali gara-gara teh itu. Dia ditahan kan mulai tahun 1962 untuk jangka waktu 15 tahun dan kemungkinan baru akan dilepaskan pada tahun 1977. Cuman kerennya lagi nih, si Graham yang ini dia nih licik. Dia pintar acting. Dia mulai nutup-nutupin kepintarannya di dalam hal racun dan mulai bersikap baik. Hingga akhirnya dia pun dibebaskan pada bulan Juni 1970 karena dianggap sudah sembuh. Jadi dari tadi 15 tahun, cuman 8 tahun, dipotong setengahnya. Dan akhirnya dia pun benar-benar dibebaskan pada tanggal 4 Februari 1971. Mungkin proses kali ya, proses pembebasan dia. Di mana dia kala itu sudah berusia 23 tahun. Dan dia pun akhirnya tinggal di sebuah hostel dan masih keep kontak dengan kakak perempuannya si Winifred. Si Winifred ini memang dia orangnya lebih pemaaf kalau dibandingkan sama bapaknya. Bapaknya nih agak trauma karena udah diracunin sama Graham yang ini. Cuman kalau Winifred ini masih baik lah, masih mengontek-ontek. Dan si Graham yang ini masih suka balik ke tempat-tempat dia melakukan penelitian dulu. Dan kenapa dia balik ke sana? Karena ternyata di tempat dia melakukan penelitian dulu itu disimpan sama dia beberapa racun yang digunain untuk penelitian dia dulu. Dibawa sama dia ke hostel nih. Racun-racunnya dibawa ke hostel beberapa kan. Sampai akhirnya salah satu orang di hostel situ yang mana dia mulai dekat sama Graham yang itu mengalami gejala keracunan yang sama. Mual-mual, kram, sama sakit kepala. Emang bandel Graham yang ini ya. Sumpah, siapa juga diracunin sama dia. Nah, tak lama kemudian, Graham yang ini akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan. Dia mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai penjaga toko di John Headland Laboratories, yang mana itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan bahan-bahan untuk keperluan fotografi. Dan tempat dia bekerja itu berlokasi di Bowingdon, Hertfordshire. Itulah pokoknya. Nah, bosnya ini tahu kalau dia pernah dirawat di Broadmoor. Cuman bosnya ini nggak tahu kalau dia adalah seorang pembunuh yang menggunakan racun. Dia cuma tahu dia sempat gila aja. Udah. Karena kan Broadmoor kan memang dihususkan untuk pasien, bukan untuk tahanan. Nah, bosnya cuma tahu dia pernah dirawat di situ aja. Dan bosnya ini kayak memaklumi aja, ya udahlah. Dia udah mulai normal lagi, mungkin ayolah kalau mau kerja. Dan sikap si Graham yang ini di tempat kerja juga baik. Kenapa? Dia suka bikin teh pagi-pagi. Bikin teh, bikin kopi buat karyawan-karyawan situ. Nah, mereka nganggap, oh, ini anak baik nih Graham yang ini kan. Dia bikin minuman pagi-pagi. Cuman mereka nggak tahu kalau di dalam situlah Graham yang mulai mencari korban baru. Yang mana korban pertamanya di situ adalah bosnya sendiri yang bernama Bob Eagle. Yang mana kala itu dia berusia 59 tahun. Bob Eagle juga merasakan gejala-gejala yang sama kayak tadi. Mual-mual, kram, sama pusing, sakit kepala. Cuman dia nggak naruh curiga sama sekali sama si Graham yang ini. Karena dia merasa mungkin ini dia kena virus yang lagi mewabah di kota situ. Dan virus itu bernama Bovingdon Bug. Memang lagi marak lah di situ. Dan kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena ternyata yang kena bukan cuma Bob Eagle sendiri. Tapi banyak karyawan yang juga merasakan hal yang sama. Itulah kenapa dia mikir, oh mungkin ini kena wabah Bovingdon Bug. Cuman yang anehnya kalau misalnya dia kena Bovingdon Bug ini, Bob Eagle ini akan merasa dirinya baikan, mendinganlah baikan gitu kalau dia nggak datang ke tempat kerja. Dan kalau dia datang ke tempat kerja, kondisinya makin buruk. Hingga akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada tanggal 7 Juli 1971. Dan kematiannya dicatat sebagai pneumonia. Dari bulan Juli 71, pindah ke September 71, yang mana mulai muncul korban baru yang bernama Fred Biggs. Dia juga adalah salah satu bosnya dari Graham yang juga mendapatkan gejala yang sama. Dan di masa Fred Biggs kena gejala yang sama ini, mulai muncul jumlah ketidakhadiran karyawan yang sangat besar. Karena apa? Banyak karyawan yang mulai menunjukkan gejala keracunan yang makin parah. Yang tadinya cuma mual-mual, kram, sakit kepala. Itu nambah lagi dengan mulai rontoknya rambut dan disfungsi seksual. Ini siapa sih nyalain motor pagi-pagi berisik banget? Maaf ya kalau ada suara motornya ya. Maklum tetangga nih nggak tahu diri, mulai aduh pusing gua. Nah udah agak kalem nih, kita lanjut lagi ya. Masih.
Nah, akhirnya perusahaan pun mengambil sebuah tindakan dengan cara meneliti kualitas air di tempat kerja tersebut. Dan hasilnya nihil. Tidak ada yang aneh dengan kualitas air di tempat kerja tersebut. Hingga akhirnya Fred Biggs dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada tanggal 19 November 1971. Nah, dengan kematian Fred Biggs ini, yang mana artinya sudah 2 bos yang meninggal, dan tercatat lebih dari 70 orang karyawan yang kena gejala keracunan tadi, akhirnya perusahaan mengambil tindakan untuk menerapkan prokes atau protokol kesehatan di tempat kerja tersebut, yang mana prokes tersebut disampaikan langsung oleh seorang dokter. Nah, dokternya itu mungkin zaman dulu nggak kayak sekarang bisa online ya, jadi kayak ngadain meeting banyak gitu kan, karyawan dijajarin, terus ada dokter yang ngomong. Nah, pas dokternya lagi ngomong, Graham yang ini mungkin dia lagi ngablu atau tolol atau apa, nggak paham gue. Dia tiba-tiba teriak. Dia bilang, "Dok, kenapa keracunan talium tidak dianggap sebagai salah satu penyebab keracunan? Karena bisa aja mereka keracunan talium. Mengingat talium dibutuhkan dalam proses fotografi." Nah, disinilah dokter mulai curiga. Kok tahu-tahuan dia talium ada di proses fotografi dan bisa menyebabkan keracunan? Kan nggak mungkin dong, namanya bahan kimia buat proses gitu kan tulisnya talium. Nggak dong, kita beli obat aja pasti kayak paracetamol, misalnya tulisannya Bodrex, kayak gitu kan. Gue nggak paham Bodrex paracetamolnya atau nggak. Maksudnya dia lebih condong nyebutin nama kimianya, bukan nama produknya nih. Dokter mulai curiga. Dan dokter ngomong ke pihak manajemen kalau nih anak nih aneh nih. Akhirnya pihak manajemen pun melaporkan Graham Young ke kepolisian. Graham Young pun akhirnya ditangkap kembali oleh kepolisian di Sheerness, Kent pada tanggal 21 November 1971, yang mana kala itu dia sedang mengunjungi bapaknya. Dan ketika ditangkap, ditemukan banyak racun atau zat-zat beracun di sakunya dia. Dan ketika diinterogasi polisi, dia ngakuin semuanya. Cuman dia nggak mau menandatangani surat keterangan bersalah yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dia pun akhirnya disidang pada tanggal 19 Juni 1972 di St. Albans Crown dengan tuduhan 2 pembunuhan, 2 tuduhan percobaan pembunuhan, dan 2 pemberian racun. Dan lucunya lagi nih, si Graham Young ini emang kelewat pede. Karena dengan segala tuduhan yang dikasih ke dia masih yakin dia itu nggak bersalah. Dan dia yakin dia bakal dibebasin. Nah, karena kasus dia bikin heboh nih di Inggris nih, kasus ya anak kecil bisa ngebunuh orang pakai racun gitu kan, gimana nggak heboh gitu kan. Nah, persidangan dia akhirnya rame, banyak media. Karena banyak media, dia pun akhirnya bangga dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Dia ngerasa kayak, wah gue nih hebat gitu loh. Dan lucunya lagi, dia di depan kamera itu berusaha sebaik mungkin buat kelihatan jahat. Dia nggak mau menunjukin ekspresi bersalah sama sekali, nggak. Dia pengen kelihatan jahat, bener-bener pengen kelihatan jahat. Udah gitu, dia marah. Dia nggak suka kalau dipanggil the teacup poisoner, nggak, dia nggak suka. Karena apa? Dia ngerasa itu meremehkan pengetahuannya tentang racun. Karena dia ngerasa ya pengetahuan dia tentang racun emang gede, kata dia kan. Dan dia lebih memilih kata the world poisoner atau sang peracun dunia. Itu lebih baik, kata dia, daripada the teacup poisoner. Dia pengen namanya the world poisoner. Nah, dan akhirnya karena kemajuan ilmu di bidang forensik, akhirnya kematian ibu tirinya itu ketahuan. Penyebabnya apa dan karena apa, bagaimana matinya, itu ketahuan. Dan dia akhirnya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dinyatakan mendapatkan hukuman seumur hidup. Graham yang ini sempat ditanya sama media apakah dia merasa bersalah atas semua kejahatan yang sudah dilakukan. Dan dia cuma menjawab, apa yang saya lakukan hanyalah kekosongan jiwa saya. Gua nggak tahu apa artinya itu. Maksud dia kekosongan jiwa itu apa? Coba yang paham tulis di komen, nggak apa-apa. Setelah disidang dan jatuh hukuman, dia pun akhirnya ditahan di penjara Parkhurst, yang mana penjara itu tuh bukan penjara biasa. Dia tuh benar-benar dengan keamanan maksimum di Isle of Wight, dan penjara itu emang dikhususkan untuk para penjahat yang serius, yang punya kondisi mental yang parah. Bukan penjara-penjara biasa, bukan kayak penjara buat nyolong ayam, nyolong jemuran, enggak. Buat yang sakit jiwa aja. Dan dia di sana temenan sama sesama napi, yang mana napi itu juga terkenal tuh. Dia terkenal sama kasusnya The Morse Murder. Mau dibahas? Si Ian Brandy? Next kita bahas. Dan si Ian Brandy setelah dia mengenal karakter Graham Young, dia menjadi tergila-gila sama Graham Young. Dan si Graham Young ini dibuat patung lilinnya di kamar horor Madame Tussaud, yang mana patungnya itu ditaruh sebelahan sama patung Dr. Crippen. Pas Graham Young tahu kalau patung dia dibuat dan ditaruh di samping Dr. Crippen, dia seneng.
Dia senang. Tadi kan hukuman penjara dia sampai seumur hidup tuh. Nah, cuman sayangnya sekarang kita nggak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Agustus 1990, pas usia dia 42 tahun, dia meninggal karena gagal jantung. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa gagal jantungnya dia ini disebabkan karena dia diracunin sama sesama teman selnya. Karena apa? Karena mereka khawatir dengar kasus dia ini yang sempat mau ngebunuh massal. Ingat di tempat dia kerja tadi tuh, di tempat teh, dia pengen tuh kalau nggak ketahuan tuh ngeracun massal. Nah mungkin mereka takut karena itu. Jadi akhirnya daripada gua mati mending dia aja gua racunin. Ada yang berpikir seperti itu. Cuman ada juga yang bilang kalau si Graham yang ini sengaja bunuh diri, minum racun agar gagal jantung. Menurut kalian lebih benar yang mana? Silahkan pilih aja. Ketenarannya sampai situ doang? Enggak. Masih lanjut lagi, yang mana sampai pada tahun 2005, kisah hidup Graham yang ini dibuatkan film. Filmnya judulnya apa? The Young Poisoner's Handbook. Gue pribadi belum cari filmnya. Kalian kalau mau coba nonton, silahkan. Dan kalau udah dapat, boleh linknya share di bawah. Karena apa? Karena film itu bener-bener nyeritain masa hidupnya dia. Bener-bener nyeritain katanya. Dan lucunya lagi, setelah film itu ditayangkan pada tahun 2005, tahun yang sama, ada cewek, seorang gadis umur 16 tahun di Jepang, itu ditangkap polisi. Gara-gara apa? Gara-gara dia ngeracun ibunya sendiri. Pas ditanya kenapa, dia terinspirasi sama film The Young Poisoner's Handbook tadi. So, itu tadi cerita tentang orang pintar tapi sakit sih. Gue nggak paham juga. Gue nggak paham. Kadang-kadang orang dikasih pinter, dia salah. Dikasih bodoh, dia salah. Manusia tuh emang ya sedang-sedang aja ya. Jangan terlalu pintar, jangan terlalu bodoh. Cuman kayaknya kita kebanyakan bodohnya. So, terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali kalau gue upload video, kalian bisa langsung tahu. Nggak usah gue share, nunggu share di Instagram, nggak usah share nunggu di Facebook. Emang share di Instagram, Bang? Gue share, serius. Coba follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Tuh gue share tuh setiap ada video baru. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak mereka pusing-pusingan bareng di sini. Biar nggak kita doang yang pusing. Dengerin cerita-cerita kayak gini mulu gitu kan. So, see you on next video. Ciao.